Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Sahabat Nusantara, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang wayang. Hal ini kami sampaikan karena di satu sisi ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa wayang itu haram. Sementara itu kami sebagai masyarakat Jawa yang suka dan menyukai seni wayang tidak menemukan alasan kenapa wayang diharamkan. Oleh karena itu simak video ini agar kita bisa memahami alasan kami kenapa kami mengatakan bahwa wayang tidak haram. Selanjutnya kita akan bagi fungsi wayang menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama fisik wayang sebagai benda seni, yang kedua fisik wayang sebagai sarana kerja, yang ketiga pagelaran wayang sebagai sarana dakwah, dan yang keempat pagelaran wayang sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan hiburan. Yang pertama, fisik wayang sebagai benda seni. Yang saya maksud di sini, wayang adalah secara fisik ya. Wayang secara fisik sebagai benda seni. Ada 4 alasan yang saya kemukakan di sini. Kenapa wayang saya anggap menjadi karya seni yang sangat unik. Yang pertama adalah bentuk wayang. Yang kedua adalah karakter wayang. Yang ketiga adalah seni pahat wayang. Dan yang terakhir adalah seni sungging wayang. Yang pertama adalah bentuk wayang, yang mana pada zaman Mojopahit bentuk wayang digambarkan seperti manusia biasa, yaitu baik proporsi maupun anatominya. Kemudian setelah agama Islam masuk ke tanah Jawa, maka bentuk wayang sebagaimana zaman Mojopahit sudah tidak diperbolehkan lagi. Oleh karena itu para wali mencari solusi dengan merubah bentuk wayang menjadi ikonografi. Yang dimaksud ikonografi adalah bentuk wayang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak realistis. Satu contoh seperti dalam gambar ini ditunjukkan bahwa panjang tangan itu tidak proporsional. Yang umumnya panjang tangan manusia adalah sampai pada lutut, di sini lebih panjang lagi sehingga hampir menyentuh tanah. Yang kedua, panjang leher juga begitu, dan yang ketiga bentuk kepala, mata, dan mulut juga tidak proporsional. Inilah yang dinamakan bentuk ikonografi. Yang kedua adalah karakter atau wonto wayang. Di sini kita ambil 4 contoh wayang, yang mana perbedaan bentuk mata, bentuk hidung, dan bentuk mulut inilah yang memberikan informasi kepada kita bahwa karakter mereka berbeda-beda. Yang ketiga adalah seni pahat wayang, yang mana seni pahat wayang ini begitu rumit, begitu ngerawit dalam bahasa Jawanya, sehingga tidak semua orang bisa melakukannya. Oleh karena itu untuk menjadi pemahat wayang harus mempunyai keahlian khusus. Dengan pahatan yang begitu rumit dan indah ini, maka karakter wayang akan muncul ketika kita lihat dari balik layar. Yang keempat adalah seni sungging wayang. Begitu juga untuk seni sungging wayang ini, tidak setiap orang bisa melakukan pekerjaan ini, karena pekerjaan ini sangat rumit dan perlu ketelatenan yang tinggi. Coba kita lihat dalam wayang ini betapa pembagian warnanya, kemudian gradasi warnanya, mulai dari warna gelap menjadi terang sedemikian rupa, begitu halus coretan-coretannya, batiknya. Coba kita lihat, itulah yang menunjukkan bahwa wayang betul-betul mempunyai nilai yang sangat tinggi, nilai seni yang begitu tinggi. Oleh karena itu saya dari 4 alasan inilah saya menganggap bahwa wayang adalah benda seni yang betul-betul saya kagumi.
Keempat alasan itulah yang mengakibatkan saya sangat mencintai wayang, karena wayang betul-betul mempunyai nilai seni yang begitu tinggi. Oleh karena itu tidak heran ketika pada tanggal 7 November 2003 UNESCO telah mengukuhkan wayang sebagai karya agung budaya dunia non-bendawi, dan ini merupakan kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu wayang sebagai sarana pekerjaan atau wayang sebagai sarana kerja bagi para dalang. Wayang selain sebagai benda seni, ia juga sebagai sarana kerja bagi para dalang. Jadi wayang merupakan sarana kerja utama bagi para dalang, sehingga tanpa wayang tentunya seorang dalang tidak akan bisa menjalankan profesinya. Sebenarnya wayang sebagai sarana kerja sama halnya dengan cangkul bagi para petani dan ballpoint atau pena bagi para wartawan. Jadi tanpa sarana utama ini mereka semua tidak akan bisa menjalankan tugas dan profesinya. Pada bagian ketiga, wayang sebagai media dakwah. Menurut Profesor Agus Nyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo, Islam perlu waktu 800 tahun untuk bisa diterima di tanah Jawa. Islam masuk di tanah Jawa pada tahun 674 atau abad ke-7, yang mana saat itu di Jawa ada sebuah kerajaan yang namanya Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima. Setelah para saudagar Persia tersebut berlabuh di pantai utara Jawa, pada umumnya mereka banyak yang menikah dengan penduduk setempat dan menetap di sana, sehingga berkembanglah agama Islam di kota-kota di pesisir utara tanah Jawa. Tommy Pires juga mencatat bahwa penduduk Muslim sudah menyebar di seluruh kota-kota pantai utara Jawa, diantaranya adalah Banten, Indramayu, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Tuban, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan Situbondo. Namun demikian, agama Islam belum bisa masuk ke pedalaman tanah Jawa, apalagi ke pesisir bagian selatan tanah Jawa. Oleh karena itu, pada saat Kerajaan Demak diperintah oleh Raden Patah, maka para wali mencari solusi bagaimana caranya agar para penduduk di seluruh Jawa dapat memeluk agama Islam. Akhirnya para wali mendapatkan solusi bahwa untuk mengembangkan agama Islam ke pedalaman tanah Jawa, maka digunakanlah seni budaya tradisi, utamanya adalah wayang. Sebagai contoh, ketika para wali ingin mengajarkan atau mengenalkan rukun Islam kepada masyarakat Jawa, maka digunakanlah figur wayang tokoh-tokoh Pandawa, yang mana Puntadewa atau Yudhistira sebagai simbol syahadat, kemudian Bima jadi simbol sholat, sedangkan Arjuna sebagai simbol puasa, dan Nakula dan Sedewa sebagai simbol zakat dan haji. Untuk menjelaskan tokoh Pandawa sebagai simbol rukun Islam akan kami bahas dalam video berikutnya. Yang keempat, wayang sebagai media edukasi, sosialisasi, dan hiburan.
Pagelaran wayang kulit juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi. Dalam adegan ini, Prabu Kresna sedang memberi wejangan kepada Arjuna tentang tanhana dharma mangarwa. Artinya, tidak ada dharma yang mendua. Tentunya wejangan ini dapat diganti dengan materi lain yang memang relevan atau ingin disampaikan melalui pagelaran wayang. Pagelaran wayang kulit juga sangat tepat untuk sarana sosialisasi. Suatu misal, ketika pemerintah ingin menyampaikan program keluarga berencana, dapat juga melalui adegan limbuk cangik untuk menyampaikan program yang dimaksud kepada masyarakat, sehingga penonton wayang kulit dapat mengetahui apa program yang dicanangkan oleh pemerintah dan dapat membantu untuk melaksanakannya. Selanjutnya, pagelaran wayang kulit juga sangat tepat untuk sarana hiburan. Bagi masyarakat Jawa khususnya, wayang kulit sering digelar pada acara-acara perayaan, acara-acara hajatan, dan juga acara-acara syukuran dengan tujuan untuk menghibur masyarakat. Demikianlah fungsi wayang dan pagelaran wayang serta manfaatnya bagi kehidupan sosial masyarakat Jawa. Lalu bagaimana? Wayang jadi haram apa tidak? Nah, untuk mencari jawabannya, mari kita bahas landasan berpikirnya. Wayang adalah sebuah benda sebagaimana benda yang lain seperti motor, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Mereka semua tidak dapat atau tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi kita agar memujinya. Jadi, ketika ada orang yang menyembah wayang, yang salah ya orangnya, bukan wayangnya. Sebagai contoh, ada sebatang pohon beringin yang besar dan rindang yang biasanya digunakan untuk berteduh oleh banyak orang. Suatu ketika, ada orang yang ketiduran dan kemudian bermimpi didatangi oleh kakek-kakek, yang mana kakek tersebut memberikan sebongkah emas kepadanya. Setelah peristiwa itu, keesokan harinya orang tersebut kembali lagi ke pohon tersebut dengan membawa uburampe berupa bunga, kemudian kemenyan, dan banyak hal yang tujuannya adalah benda-benda tersebut digunakan sebagai sarana untuk memuji pohon tersebut dan meminta agar apa yang menjadi keinginannya terkabulkan oleh penghuni pohon tersebut. Tentunya hal ini yang salah dan haram bukan pohonnya. Yang haram dan salah tentunya adalah sikap perilaku manusianya. Oleh karena ketika kita kemudian akan menebang pohon itu, tentunya sikap ini sikap yang sangat keliru. Karena konteksnya yang salah kan bukan pohonnya. Pohon itu diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia juga, karena pohon itu tentu menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam konteks ini marilah kita berpijak pada pijakan yang benar. Jadi jangan asal mengharamkan, tetapi betul-betul mencari benang merahnya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya diharamkan. Akhirnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa bagi saya wayang tidaklah haram dengan alasan pertama, wayang hanyalah benda seni yang saya perlakukan sebagaimana layaknya. Yang kedua, wayang tidak pernah mengganggu ibadah saya sebagai muslim. Yang ketiga, wayang tidak pernah mengganggu aktivitas saya bekerja. Justru menurut saya, benda yang berpotensi untuk menjadi haram adalah yang pertama, uang. Uang dapat menjadi haram kalau cara kita memperolehnya tidak benar, misalnya dengan melakukan kejahatan dan sebagainya. Yang kedua adalah smartphone. Smartphone bisa menjadi sesuatu yang berbahaya jika pertama kita gunakan untuk menyebar hoax, yang kedua digunakan untuk menyebar provokasi, yang ketiga menyebar fitnah, yang keempat sarana gibah, dan yang kelima adalah sarana untuk menghujat orang lain.
Di sini sudah jelas bahwa akhir-akhir ini fungsi smartphone lebih banyak untuk hal-hal yang seperti ini daripada hal-hal yang positif. Jelas kan? Oleh karena itu marilah kita pahami apa ya sebenarnya yang menjadi haram, yang ternyata adalah bukan bendanya tetapi sikap perilaku manusianya. Itulah pendapat saya tentang wayang. Namun semua saya kembalikan kepada sahabat Nusantara untuk menyikapi haram dan tidaknya wayang. Jika sahabat Nusantara punya pendapat lain, silahkan disampaikan melalui kolom yang sudah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.